Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Obata dengan NIM 18120765. Saya dari SI 04. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu sistem informasi e-voting untuk pemilihan presiden mahasiswa. Ini yang pertama yaitu gambaran umum sistem informasi e-voting. E-voting atau yang disingkat dengan electronic voting adalah sebuah sistem pemungutan suara dalam proses sebuah pemilihan yang dilakukan secara online. E-voting ini adalah sistem pemungutan suara yang dibuat berbasis website menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan PHP admin sebagai database penyimpanannya. Yang kedua, fitur yang pertama yaitu fitur untuk admin. Admin dapat mengolah data pemilih. Admin dapat memasukkan data pemilih baru. Admin dapat menyimpan data pemilih baru. Admin dapat mengubah data pemilih yang sebelumnya telah disimpan. Admin dapat menghapus data pemilihan yang sebelumnya telah disimpan. Admin dapat mengubah status data pemilih dari tidak aktif menjadi aktif dan sebaliknya. 2. Admin dapat mengolah data kandidat. Admin dapat memasukkan data kandidat baru. Admin dapat menyimpan data kandidat baru. Admin dapat mengubah data kandidat yang sebelumnya telah disimpan. Admin dapat menghapus data kandidat yang sebelumnya telah disimpan. Admin dapat mengubah status data kandidat dari aktif menjadi diskualifikasi dan sebaliknya. 3. Admin dapat mengkosongkan data voting. 4. Admin dapat mencetak data laporan hasil voting. Fitur panitia. 1. Panitia dapat melihat data pemilih. Panitia dapat mengubah status data pemilih dari tidak aktif menjadi aktif dan sebaliknya. 2. Panitia dapat melihat data kandidat. Panitia dapat mengubah status data kandidat dari aktif menjadi diskualifikasi dan sebaliknya. 3. Panitia dapat mencetak data laporan hasil voting. Untuk fitur pemilih dapat melakukan voting. 2. Pemilih dapat melihat langsung hasil voting melalui fitur quick count. Untuk relasi antar tabel, terdapat 4 tabel ya. Tabel yang pertama yaitu tabel user, meliputi nomor, nama user, username, password, level, dan foto. Untuk tabel vote, meliputi ID voting, waktu voting, kode pemilih, nomor urut kandidat dipilih. 3. Tabel pemilih meliputi kode pemilih, NIM, nama pemilih, jenis kelamin, prodi, keterangan, status. Yang keempat, tabel kandidat meliputi nomor urut, nama kandidat, tentang link, foto, status. Nah, di sini yang terjadi relasi antar tabel yaitu tabel vote dapat terhubung dengan tabel pemilih dan tabel kandidat. Di sini untuk tabel vote mengambil kode pemilih untuk mengambil nama pemilih dan status pemilih. Pada tabel vote itu untuk mengambil dari tabel kandidat untuk mengambil nama kandidat serta nomor urut. Oke, langsung saja kita demokan aplikasi. Di sini untuk tampilan login atau indeks bagian backend. Ini saya login sebagai admin. Nah, kurang lebih tampilan backendnya akan seperti ini. Nah, di sini terdapat jumlah pemilih itu ada 6, jumlah kandidatnya 2, pemilih yang sudah memilih 0, pemilih yang belum memilih 6. Ini totalnya sama. Oke. Untuk proses CRUD. Untuk proses CRUD pada data tabel pemilih.
tambah data pemilih. Nah, di sini kode pemilih itu akan otomatis terisi, sehingga pemilih hanya diminta untuk memasukkan NIM, nama, jenis kelamin, dan prodi jurusan. Dan di sini saya menggunakan NIM yang sudah terpakai. Nah, di sini status akan default tidak aktif dan keterangan belum voting. Kita submit. Nah, ketika NIM sudah digunakan, maka akan muncul NIM sudah terdaftar. Maka kita masukkan NIM yang belum terdaftar. Dan di sini saya kasih NIM 0777. Nah, di sini kita dapat menginputkan hanya dibatasi 10 digit. Oke, kita kasih nama Ahmad saja, laki-laki, jurusannya informatika, terus tidak aktif tuh. Kita submit, data berhasil disimpan. Oke, ini ya, masuk. Misal kita edit, sekarang kita edit. Misal NIM-nya sudah benar, kita ganti nama menjadi Ahmad Afandi. Laki-laki, misal salah jurusan kita ganti menjadi informasi. Untuk keterangannya ini belum voting, status masih tidak aktif. Kita klik submit, data berhasil diubah. Nah, nama akan otomatis terganti. Nah, untuk mengaktifkan status, kita hanya mengeklik pada ini button di sini. Kita klik apakah Anda yakin ingin mengaktifkan akun ini, klik OK. Nah, maka status pemilih tersebut akan otomatis langsung aktif sendiri. Oke, untuk proses penghapusan data, kita hanya perlu mengklik tombol di sini, lalu OK saja. Oke, maka data tersebut akan hilang. Oke, ini kan datanya ada 6 pemilih. Kita lihat, kita cocokkan di sini, jumlah pemilihnya ada 6. So, kita tambahkan lagi. Setelah kita tambahkan, maka data menjadi 7. Kita lihat, nah jumlah pemilih maka kan secara otomatis tambah sendiri. Dia akan mengikuti jumlah data pemilih. Untuk selanjutnya, untuk pada data kandidat, dia hanya akan menampilkan data-data kandidat yang menjadi calon kandidat. Oke, data voting. Nah, untuk rekapitulasi voting, ini nanti akan tampil pemilih yang sudah memilih, pemilih yang belum memilih, jumlah pemilih, hasil voting, kandidat 01 mendapatkan suara berapa, kandidat 2 mendapatkan suara berapa, jumlah voting berhasil ada berapa, jumlah voting gugur ada berapa. Untuk jumlah voting gugur ini diambil dari pemilih yang belum memilih atau yang belum melakukan voting, maka akan dianggap gugur. Oke, mungkin langsung saja ke bagian front end. Nah,
Ini adalah bagian front end untuk sistem informasi e-voting. Ini terdapat home, quickcount. Quickcount ini berfungsi untuk melihat hasil perolehan suara. Nah, tadi kan jumlah pemilih ada 7, jumlah kandidat 2, pemilih yang sudah memilih 0, sebenarnya yang belum memilih ada 7. Nah, ini sama kayak yang di bagian backend ini. Untuk kandidat ini untuk menampilkan daftar kandidat. Nah, status aktif. Misal di sini saya melakukan mendiskualifikasi salah satu kandidat. Misal nomor 2 kita diskualifikasi. Oke. Kita refresh. Nah, status diskualifikasi. Dia akan langsung berubah jadi merah. Untuk melihat detail kandidat, kita klik di sini. Ini untuk melihat detail foto kandidatnya. Kita klik di sini. Nah, ini adalah halaman detail kandidat. Jika kandidat tersebut memasukkan link video atau link YouTube, maka ketika kita mengklik button link preview, maka kita akan diarahkan ke link tersebut. Oke, kita back saja. Untuk detail kandidat yang didiskualifikasi, kita lihat. Nah, dia statusnya juga di sini akan berubah menjadi diskualifikasi, dan ketika kandidat tersebut tidak menginputkan link atau link YouTube, link video atau link YouTube, maka ketika klik di sini dia tidak terjadi apa-apa. Oke, untuk voting, jika kondisi kita belum login, terus kita mengklik menu voting, maka dia akan dikembalikan ke halaman sebelumnya. Nah, ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam voting. Nantinya kita login, kita gunakan pemilih 001. Oke. Nah, ini keterangannya belum voting. Jika keterangannya belum voting, maka kita bisa mengakses halaman voting ini. Nah, sebelumnya kita lihat apabila status pemilih tidak aktif, kita coba pemilih nomor 6. Kita lakukan login, kita kondisinya pemilih tidak aktif. Kita klik login, maka di sini akan muncul validasi akun Anda terlogin untuk sementara. Kita hubungi admin atau datang ke tempat pemungutan suara untuk proses aktivasi. Dia tidak bisa login ke halaman ini. Oke. Nah, di sini kita kondisinya login menggunakan pemilih 001, yaitu dengan nama Iksan Fatah. Kondisinya masih belum voting. Kita klik voting sekarang. Untuk yang tadi kan sebelumnya kandidat nomor 2 itu didiskualifikasi, dan ketika dia statusnya didiskualifikasi, maka dia tidak bisa dipilih. Kita klik ini, dia tidak bisa.
ketika status kandidatnya ini aktif, kita klik vote, maka dia bisa dipilih. Kalau kita pilih kandidat 01, apakah Anda yakin memilih kandidat ini? Klik OK, voting berhasil. Nah, ketika voting sudah berhasil, maka kondisi di sistem akan melakukan logout secara otomatis sehingga meminimalisir terjadinya voting 2 kali. Nah, itu kita login kembali. Kita lihat setelah login. Nah, ketika setelah voting, maka keterangan di sini akan berubah menjadi sudah voting. Ketika keterangannya sudah voting, jika kita klik menu voting, maka akan ada tampilan Anda sudah voting. Mohon maaf, voting hanya dapat dilakukan 1 kali saja. Lalu setelah itu kita lihat riwayat voting. Ini terdapat riwayat voting, yaitu ID voting, waktu voting ini real time. Ketika real time, waktu pemilih 001, nomor pemilih kota, kandidat dipilih 01, nama kandidat karena. Lalu setelah itu kita klik switch out. Nah, di sini kita kan tadi memilih kandidat nomor 1, maka hasil suaranya langsung tampil di sini. Suara 1, pemilih yang sudah memilih 1, pemilih yang belum memilih 6. Oke. Mungkin kurang lebih untuk bagian front end-nya seperti itu saja. Nah, kita kembali ke bagian admin. Kita login menjadi panitia. Tampilan panitia kurang lebih seperti ini. Nah, kita kan tadi sudah melakukan voting 1 kali. Nah, dia di sini juga akan tampil seperti yang di bagian quick count tadi. Nah, di sini untuk panitia dia tidak bisa menambahkan data pemilih, tetapi panitia bisa mengubah dari status aktif menjadi tidak aktif dan sebaliknya. Nah, di sini untuk data voting akan masuk ke sistem. Nomornya 1, ID votingnya 001, waktu voting, pemilih, dan kandidat dipilih. Ini sama seperti di riwayat voting di bagian front end tadi. Nah, itu untuk hasil rekapitulasi. Nah, di sini panitia bisa mencetak hasil rekap dan hasil data voting. Misal di sini kita akan mencetak hasil rekapitulasinya saja, yaitu yang di sini. Kita klik. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini ada waktunya ini sama. Tetapi jika kita ingin mencetak hasil rekapitulasi dan data votingnya, kita klik di sini. Nah, otomatis data votingnya akan ikut tercetak di sini.
Oke, setelah kita save as PDF, coba kita buka di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan pada hari ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.